Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Hayati dengan NIM 240421100. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Jadi di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai peran pemerintah dalam sistem perekonomian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep negara, konsep pemerintah, dan juga ekonomi publik, sistem ekonomi, dasar konstitusional perekonomian di Indonesia, serta peran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Yang mana pada slide pertama yaitu ada pengertian negara dan pemerintah atau konsep negara ataupun pemerintah. Jadi di sini negara merupakan sebuah organisasi yang berdaulat dalam suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah, dan juga pasti harus ditaati oleh semua rakyat. Dan sedangkan pemerintah ini adalah lembaga tertinggi yang menjalankan wewenang serta kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Pemerintah dijalankan oleh sekelompok orang dengan tanggung jawab besar demi kepentingan rakyat. Baiklah, pada slide berikutnya yaitu adanya pengertian ekonomi publik. Ekonomi publik ini adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan urusan publik ataupun masyarakat. Kajian ini juga meliputi kebijakan pajak dan subsidi, regulasi, deregulasi, nasionalisasi dan privatisasi, jaminan sosial, ketahanan pangan, teknologi, dan juga pertahanan keamanan, pendidikan, serta kesehatan. Intinya, ekonomi publik ini menekankan bagaimana pemerintah mengelola kebijakan demi kepentingan umum. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini terjadi interaksi antar individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga dengan tujuan mencapai kemakmuran. Permasalahan pokok yang selalu muncul yaitu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi juga dapat berbentuk liberal, komunis, maupun khas Indonesia, yaitu seperti adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang semuanya berorientasi pada kesejahteraan bersama. Yaitu ada dasar konstitusional sistem ekonomi di Indonesia. Nah, ini tercermin pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal 33. Di sana ditegaskan bahwa perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Cabang produksi penting serta sumber daya alam dikuasai negara untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi pijakan penting dalam perencanaan ekonomi. Selain pasal 33, juga ada pasal pelengkap yang mana yaitu adanya pasal 23 yang mengatur tentang APBN, pajak, mata uang, dan keuangan negara. Pasal 27 juga ada dan menegaskan hak rakyat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan terakhir yaitu ada pasal 34 yang mana di sini menyatakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Semua ini menjadi bukti bahwa konstitusi menempatkan peran pemerintah sangat penting dalam ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah peran pemerintah dalam ekonomi. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat luas. Di antaranya menetapkan hukum dan regulasi, memberikan pajak, subsidi, insentif, dan memproduksi barang publik serta fasilitas umum. Juga melakukan redistribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi. Fokus utamanya yaitu adalah memastikan alokasi dan distribusi sumber daya berlangsung adil dan efektif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pensejahteraan rakyat atau publik. Pemerintah juga bertugas mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam agar digunakan secara efisien dan efektif. Dalam praktiknya, pemerintah dapat melindungi, membantu, mendorong, atau bahkan melarang bidang usaha tertentu. Selain itu, pemerintah mengatur peran asing seperti BUMN, UMKM, dan koperasi, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi publik menegaskan pentingnya peran negara dan pemerintah dalam mengatur perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah menjaga stabilitas, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai peran pemerintah dalam sistem perekonomian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang
telah diberikan Bapak dan teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.